DPR ini bisa bebas dari korupsi kalau pemerintah, orang-orang pemerintah punya komitmen yang kuat untuk tidak melayani. Baik, kalau melayani itu ada permintaan, maupun merayu anggota DPR. Berarti udah nggak ada harapan lagi nih buat DPR memperbaiki diri sendiri, Pak? Loh, nggak bisa memang dong. Semuanya tergantung dari eksekutif. Kalau eksekutifnya komitmen tidak memberi, kira-kira gimana cara DPR korupsi? Mendengar suara teriakan dari dalam angkot. Pas pada malam itu, angkot tersebut bersampingan dengan saya, dengan kendaraan saya. Jadi, saya mendengar suara tersebut dan saya terasa curiga atas apa yang terjadi di dalam angkot tersebut. Jadi, saya membuntuti angkot tersebut sampai ke depan Makostrat, yaitu di Gambir, Monas. Setelah di depan Gambir, angkot tersebut berhenti dan berjalan pelan. Setelah berjalan pelan, saya mengikutin. Saya turun dari motor mengikutin. Lari sambil mengejar angkot tersebut dan melemparkan helm. Tapi karena angkot tersebut berusaha untuk meloloskan diri, jadi helm yang saya lemparkan ke angkot tersebut tidak mengenai. Dan saya kembali lagi mengendarai motor untuk mengejar angkot tersebut sampai di depan Mahkamah Agama. Saya melihat korban percobaan pemerkosaan tersebut sudah jatuh tergeletak di samping trotoar. Jadi saya berhenti dan akhirnya saya berusaha menenangkan korban yang syok berat. Nah, itu saja. Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Awas belakang pintu. Bisa dulu. Maaf. Bisa dulu. Stop. Penyidik masuk. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Ada orang ambil. Maaf jalan. Ambil. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Maaf. Satu lagi. Sudah. Oke, silakan masuk ke lantai. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Ada orang ambil. Maaf jalan. Ambil. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Maaf. Satu lagi. Sudah. Oke, silakan masuk ke lantai. Jalan. Maaf, kasih jalan. Awas belakang pintu. Bisa dulu. Maaf. Bisa dulu. Stop. Penyidik masuk. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Ada orang ambil. Maaf jalan. Ambil. Lagi ambil, awas. Kasih jalan. Maaf. Satu lagi. Sudah. Oke, silakan masuk ke lantai.
Jatuh nggak lucu mas. Jase. Betul.
dia nunggak namun saya buat terimbang ngomong nunggak ini. Kena cuma Aja dulu cek. Loro larang iki tekan lho. Nang Medan mas, ya dengan suara anda kan yang buat itu. Debon, jangan debon pak. Jangan di Aku nenek terus. Iya. Obatnya ada kurang. Delende. Caranya. Nang Medan mas, ya dengan suara anda kan yang buat itu. debon, jangan debon pak. Jangan di Aku nenek terus. Iya. Obatnya ada kurang. Delende. Caranya. Semenjak sebulan terakhir, harga kedelai terus merangkak naik. Dari yang awalnya Rp5.500 per kilogram, kini harga kedelai sudah mencapai Rp8.000 per kilogram. Dan ini berakibat terhadap produksi tahu tempe di mana bahan bakunya adalah kedelai menjadi terhambat. Dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pabrik tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung. Dan saat ini pabrik tahu di sini tengah berhenti beroperasi karena akibat kenaikan harga
kedelai itu. Dan untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan pengrajin tahu dengan Kang Ence. Kang Ence ini lagi berhenti beroperasi ya Kang ya? Sejak kapan nih Kang? Sejak tanggal 24 di sini mulai libur. 24. Sampai kapan rencananya nih? Rencananya dari informasi Imkopti Jakarta sampai 3 hari. Tapi kemungkinan ini kalau 3 hari itu kasihan ya para pekerja, para pedagang, semua yang mengikuti dari pabrik tahu NJ ini semua kebingungan mencari nafkah untuk penghasilan ini, gimana caranya untuk supaya beroperasi lagi nggak lama-lama gitu. 275 ya, pinginnya sih sampai harga sekarang kedelai ini 350. Tapi kan kemungkinan di lapangan beda lagi berapa yang diterima sama pengeliling yang pedagang gitu dengan yang di pasar-pasar gitu. Ini berpengaruh terhadap produksi juga nggak, jadi berkurang produksinya atau gimana? Ya sangat berkurang, karena awalnya sekitar 5 ton, ya sekarang ini sampai berkurang ya 3,5 ton lah, kurang lebih, ya sekitar gitu. Sekitar segitu ya. Oke, terima kasih Pak Ence. Semoga ini tuntutannya didengarkan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, di Jawa Barat sendiri ada 14.000 pengrajin tahu, di mana masing-masing perajin ini memiliki tenaga kerja 5 orang, dan khusus di pabrik tahu ini sampai 200 orang ya tenaga kerjanya. Dan jika ini terus berhenti beroperasi, maka dapat dibayangkan seberapa banyak warga atau orang yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Lola Harman Nurjeni, Bayu Ramdhani, Metro TV. Ratusan perajin dan pedagang tempe tahu yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Primkopti, Rabu siang melakukan sweeping tahu tempe di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Sweeping untuk memastikan tidak ada pedagang tahu tempe yang masih melakukan aktivitas jual beli. Aksi sweeping dilakukan untuk menciptakan rasa kebersamaan menolak tingginya harga kedelai antara pedagang dan perajin tahu tempe. Ketua Primkopti Jaktim, Suyanto, menyatakan aksi sweeping akan terus dilakukan sampai pemerintah turun tangan mengatasi harga kedelai. Nah, nanti gini, kalau misalnya ya aksi solidaritas kami ini mogok produksi tidak diperhatikan oleh pemerintah, ya kami akan melakukan aksi mogok produksi dan sekaligus demo turun jalan. Demo turun jalan. Tidak hanya sweeping, namun puluhan perajin tahu tempe di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat menghancurkan semua hasil produksi mereka sebelumnya. Bahkan sejak kemarin para perajin telah berhenti berproduksi. Aksi ini juga diikuti pedagang tahu tempe di Tangerang, Banten yang turut membawa tahu tempe yang mereka produksi untuk dihancurkan bersama-sama. Puluhan pengrajin tahu tempe di Cilincing, Jakarta Utara sudah menghentikan produksinya sejak Senin kemarin. Berbagai alat produksi tahu tempe tampak tidak digunakan lagi. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Wetan, Buaran, Tangerang, Banten. Ratusan pengrajin tempe tahu juga menghentikan produksinya. Para karyawan hanya terlihat membersihkan tempat menjemur dan tidak beraktivitas. Bukan hanya solusi jangka pendek yang harus dipikirkan pemerintah, namun solusi jangka panjang agar aksi serupa tidak terjadi lagi. Tim Liputan Metro TV. Skandal penggelapan dana Koperasi Langit Biru yang berlokasi di Cisasungka, Kecamatan Solear, Tangerang, terkuak setelah pada Januari 2012, sejumlah investor mendatangi kantor koperasi meminta pencairan dana yang telah dijanjikan yang diklaim dapat berlipat dalam waktu yang singkat. Paket investasi ditawarkan dalam 2 jenis. Investasi kecil, nasabah hanya menyetorkan uangnya sebesar Rp10.000 per hari. Dana sebesar itu, Rp9.000 akan menjadi profit perusahaan, sedangkan Rp1.000 lainnya untuk investor. Dalam waktu 1 bulan, investor mendapat profit sebesar Rp150.000. Sementara paket investasi besar non-bonus kredit sepeda motor senilai Rp1,7 juta per bulan.
Di bulan ke-10, investor dijanjikan mendapat bonus 12 juta rupiah serta 2 tahun kemudian akan untung 31,2 juta rupiah. Dengan tawaran menggiurkan itu, Koperasi Langit Biru berhasil menjaring 125.000 anggota dengan total investasi mencapai 6 triliun rupiah. Polisi mengaku masih mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya tersangka. Dugaan ke arah itu ada, cuman saat ini kita belum bisa menentukan, tetapi semua nanti akan berpulang kepada proses hasil pemeriksaan. Jadi kalau nanti dari hasil proses pemeriksaan ini ada kegiatan yang bersama-sama dilakukan pihak-pihak tertentu di dalam membantu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara Jaya Kumara, sangat dimungkinkan. Masyarakat pun diharap tetap waspada akan adanya investasi bodong yang berkedok multi-level marketing. Jangan sampai niat untung dalam berinvestasi justru buntu. Tim Liputan, Metro TV. Penyidik masuk.